Idul Adha 1447 Hijriah diwarnai semangat berkurban yang tinggi dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pelosok Nusantara. Pada tahun ini jumlah hewan kurban di berbagai daerah melampaui catatan tahun-tahun sebelumnya. Idul Adha tahun ini berbeda dari sebelumnya. Di tingkat pusat, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh penjuru Indonesia. Menurut pemerintah, dana kurban Presiden tersebut bersumber dari APBN melalui pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Sapi kurban Presiden bernilai sekitar 100 miliar rupiah. Namun untuk rincian lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat menghubungi langsung Kementerian Sekretariat Negara. Kurbannya, Pak. Oh, itu tanya Mensesnek. Tapi hanya orang mereka sendiri. Semangat yang sama juga terpancar di Yogyakarta. Jumlah hewan kurban pada tahun ini di Masjid Jogokarian bertambah dari sebelumnya. 80 ekor sapi dan juga 80 ekor kambing disembelih hanya dalam 5 jam. Daging kurban lalu dibagikan pada warga sekitar hingga keluar daerah. Semangat berbagi juga menyala di Desa Cikaso, Kuningan, Jawa Barat. Warga menyembelih 28 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Jumlah ini tercatat sebagai terbanyak sepanjang sejarah desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih 65 ekor sapi dan belasan ekor kambing. Langsung saja kita bergabung dengan Nata Arman yang saat ini sudah berada di RPH Masjid Istiqlal. Nata, bagaimana suasana penyembelihan hewan kurban di sana saat ini? Ya baik, selamat siang David dan juga pemirsa terkait dengan pemotongan atau pembelian dari hewan kurban yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga untuk sapi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tadi sudah terlebih dahulu dilakukan penyembelihan yang dimulai pada pukul 8 kurang tadi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa adapun untuk kedua jenis dari sapi Presiden dan juga Wakil Presiden adalah jenis simental dan juga Brahman Cross yang diberi nama Siloreng dan juga Wirabumi dengan memiliki bobot masing-masing 1,2 ton dan juga 1,3 ton. Kemudian adapun bisa Anda saksikan untuk beberapa sapi yang tersisa ini masih sekitar belasan tentunya untuk dilakukan pemotongan karena menunggu antrian, mengingat juga saat ini sudah memasuki azan zuhur sehingga untuk penyembelihan akan kembali dilanjutkan setelah ba'da zuhur atau sekitar pukul 1 siang. Kemudian adapun untuk total keseluruhan dari hewan kurban yang ada di Masjid Istiqlal terdapat 84 hewan kurban. Jumlah ini pun terdiri dari 65 ekor sapi, kemudian 18 ekor kambing dan 1 ekor domba. Dan untuk saat ini pemirsa, proses dari pemotongan masih berjalan, namun sebentar lagi akan dihentikan untuk persiapan menuju ke sholat zuhur. Dan juga untuk pendistribusian sendiri ini dilakukan kepada masyarakat melalui sistem pendistribusian kolektif seperti itu. Yang artinya nanti jadi tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal untuk mendapatkan atau menukarkan kupon. Hal tersebut juga digunakan untuk langkah antisipasi dari Kamtipmas. Kemudian jadi nanti skemanya adalah perwakilan dari berbagai masjid yang ada di daerah Istiqlal dan tentunya masih dalam binaan dari Masjid Istiqlal akan beberapa perwakilan membawa daging tersebut yang nantinya akan dibawa ke masjid tersebut dan sehingga dari masjid itulah nanti akan disalurkan kepada masyarakat. Adapun selain dari masjid-masjid yang di bawah binaan Masjid Istiqlal, ada juga beberapa lembaga pendidikan seperti pesantren yang akan dibagikan juga oleh panitia kurban yang ada di sini. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berlangsung tadi pagi ini langsung dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio David. Baik Nata, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laris manis menangguk cuan usai pemotongan hewan kurban, lapak penyedia jasa pembersihan bulu sapi dan kambing diserbu warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Puluhan potong kepala dan kaki pun bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari saja. Usai pemotongan hewan kurban, warga menyerbu lapak jasa pembersih bulu hewan kurban di pasar tradisional Bojonegoro. Butuh waktu 30 hingga 1 jam untuk proses pembersihan bulu. Berbekal blower api, pisau dan kapak, para penyedia jasa dengan cekatan menghilangkan semua bulu yang menempel di kaki dan kepala. Dalam sehari, mereka mampu melayani puluhan kaki dan kepala hewan, baik sapi maupun kambing. Sementara biaya pembersihan kaki sebesar 15.000, kepala kambing 15.000, sementara kepala sapi
Rp70.000. Coba 2 hari 3 hari. Oh 2 hari 3 hari ya. Terakhir. Ini berhasil kan? Pak Bukadistan. Ini berapa orang yang mengerjakan ini Pak? Banyak. Warga yang Keluarga ya? Iya. Kepadatan warga memanfaatkan jasa pembersihan kaki dan kepala hewan kurban ini diperkirakan berlangsung hingga hari ketiga Idul Adha atau Sabtu nanti. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu pilihan warga Jakarta untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur panjang Hari Raya Idul Adha. Ya, pagi tadi lebih dari 4.000 pengunjung masuk ke Taman Ragunan untuk melihat ratusan hewan ataupun bersantai menikmati suasana asri pepohonan. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki lebih dari 2.000 satwa dengan harga tiket masuk terjangkau mulai dari Rp3.000. Tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, khususnya Pantai Ancol, juga menjadi destinasi wisata favorit bagi warga ibu kota dan sekitarnya. Dengan harga tiket Rp25.000 hingga Rp35.000, pengunjung bisa puas seharian bermain di Pantai Ancol. Meski cuaca terik, tidak menyurutkan warga menikmati suasana pantai. Hingga pukul 10 pagi tadi, total pengunjung telah mencapai 10.000 orang. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas terkini di kawasan Puncak, Jawa Barat, kita bergabung dengan Naura Syafika di Simpang Gadok, Bogor. Halo Naura, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Tampaknya agak sedikit lengang dan hanya satu arah ya kalau tidak salah. Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Situasi lalu lintas di hari kedua libur Idul Adha di Simpang Gadok, Jawa Barat ini memang terpantau ramai dan lancar. Tadi beberapa menit yang lalu untuk one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak baru saja diterapkan. Dan memang tadi saat untuk one way baru saja dimulai sempat ada sedikit antrian dari kendaraan yang dari arah Jakarta. Namun sekarang seperti yang David dan juga pemirsa bisa lihat di belakang kami melaporkan, ini sudah mulai terurai dan juga sudah lenggang. Sehingga memang untuk warga yang ingin berlibur menuju ke kawasan wisata Puncak ini sudah bisa memanfaatkan untuk one way satu arah ini. Yang dimana memang kalau dari informasi kami masih belum menerima informasi apakah nanti akan diteruskan hingga di sore hari ataupun nanti akan di sore hari akan diberlakukan kembali. Namun memang masih bersifat situasional melihat dari volume kendaraan hingga di sore hari nanti yang pastinya akan terus bertambah. Kalau hingga di siang hari ini kami melaporkan memang sudah ada total lebih dari 1.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Ciawi, yang dimana diantaranya ada yang menuju ke arah Puncak. Dan juga kalau kita lihat kendaraan pribadi ini memadati dari plat B, kemudian juga plat F menuju ke kawasan wisata Puncak seperti seperti Ragunan, kemudian juga Kebun Teh, yang dimana memang ini merupakan salah satu spot favorit untuk warga khususnya dari Jabodetabek menghabiskan waktu libur panjang. Dimana kalau misalnya long weekend ini akan terus berlanjut hingga di tanggal 1 Juni mendatang karena masih ada Hari Pancasila di tanggal 1 Juni. Dan ini perlu dicermati kembali juga untuk masyarakat yang ingin berlibur ke kawasan wisata Puncak. Memang untuk informasi seperti penerapan one way ini memang bisa didapatkan di sosial media Satlantas Polres Bogor, di mana untuk rekayasa lalu lintas itu hanya dari one way saja. Namun kalau untuk ganjil genap ini sudah tidak diberlakukan kembali. Namun sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat wisata, pastikan kembali untuk kendaraan Anda, kendaraan yang prima dan juga fit. Kembali ke studio, David. Baik Naura, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.